Aku jual jiwaku hanya demi 5 juta. Iblis undang menagih! Malam itu, dinginnya bukan dari angin luar. Dinginnya menusuk dari dalam rumah. Aku, Raka, meringkuk di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Di ruang tengah, ayah dan ibu saling berhadapan. Lampu neon 10 watt itu berkelip, seolah ikut panik. Suara ayah, Bima, serak dan putus-putus. Malam ini, Ratih, jatuh tempo. Ibu, Ratih, menyambutnya dengan desahan berat. Aku tahu, Mas. Jangan bilang kau masih berharap ada keajaiban. Keajaiban? Kita bicara iblis, Ratih, bukan bank syariah. Ayah menggebrak meja butut, gelas yang kosong di atas meja sampai melompat. Aku menahan nafas. Ini bukan hutang biasa. Ini pinjol gaib. Ayah meminjam 3 bulan lalu, uang 50 juta. Tapi dendanya bukan rupiah, tapi nyawa. 50 juta, Ratih. 50 juta yang katanya bisa melunasi hutang-hutang kita yang lain. Sekarang jadi tagihan 5 miliar dan jaminan roh. Ayah menarik rambutnya frustrasi. Aku dipaksa menandatangani kontrak itu. Dia bilang, kami tidak butuh uangmu, kami butuh pertanggungjawabanmu. Dan kau tanda tangani. Potong ibu datar. Tidak ada emosi di sana. Hanya penerimaan yang menakutkan. Tentu saja aku tanda tangani. Kau ingat? Saat itu Dian sakit keras. Kita tak punya apa-apa lagi. Aku bodoh, Ratih. Aku benar-benar bodoh. Bukan bodoh, Mas. Panik. Ibu berjalan mendekat, menatap ayah lurus-lurus. Lalu sekarang, panikmu tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Aku menelan ludah. Aku harus dengar detailnya. Apa yang akan datang menjemput? Apa? Apa yang harus kita korbankan, Ratih? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Ayah ambruk di sofa. Kontraknya jelas, Mas. Darah sedarah, paling murni. Kita punya Raka, kita punya Dian. Keduanya darah sedarah. Hening mencengkram. Aku merasa jantungku berhenti. Kata korban, menusukku seperti jarum es. Raka sudah dewasa, Mas. Usianya sudah legal. Ayah menggeleng cepat. Tidak, tidak. Raka, dia anak sulungku. Dia sudah tahu banyak hal. Kalau dia yang pergi, pasti akan ada perlawanan. Kontrak itu menuntut penyerahan yang sukarela, atau yang paling rentan. Lalu kau mau Dian? Suara ibu meninggi sedikit. Ada sedikit nada mencela, tapi cepat hilang. Dian baru 10 tahun, Ratih. Dia tidur nyenyak. Dia tidak akan tahu apa-apa. Sekali dia dibawa, masalah selesai. Rumah ini aman. Kita aman. Aku mengepalkan tangan di balik pintu. Ayah merencanakan ini. Ayah ingin menumbalkan adikku. Adikku yang lugu, yang baru saja meminta dibelikan boneka beruang kemarin sore. Mas, kau yakin itu cara yang terbaik? Tanya ibu. Cara yang terbaik? Tidak ada cara terbaik di sini. Hanya cara yang paling tidak menyakitkan, Ratih. Bagi kita harus hidup. Kita harus membayar hutang yang sudah terlanjur membusuk ini. Ayah berdiri, matanya liar. Dia melirik ke arah lorong, seolah pintu depan sudah siap ditembus entitas gaib itu. Aku sudah siapkan semuanya. Aku punya selembar kertas kontrak aslinya. Katanya kalau ada penyerahan itu harus di bawah cahaya bulan purnama. Dan bulan purnama adalah malam ini. Astaga, Mas. Ibu memecamkan bata. Kau sudah benar-benar gila. Aku gila demi kita, demi Raka. Agar Raka bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang setan pinjol ini. Kau mau Raka juga ditarik nanti. Ayah terdengar meyakinkan. Tapi mata ibu tetap dingin. Seolah dia sedang menghitung sesuatu yang lain. Bukan sekedar menyelamatkan Raka. Baiklah, Mas, jika itu yang kau putuskan. Persetujuan ibu terasa terlalu mudah, terlalu cepat. Ayah bahkan terlihat terkejut dengan kecepatan respon ibu. Kau setuju? Tanya ayah. Kita tidak punya pilihan. Kita sedang bermain di wilayah mereka. Kalau kita menolak, mereka ambil semua. Kita bertiga. Ibu menunjuk ke lantai atas, tempat Dian tidur. Ambil Dian dan biarkan ini berakhir. Aku akan siapkan dupa dan air kembang setaman, sesuai syarat yang pernah kau ceritakan dulu. Kau ingat detailnya? Ayah menggerutkan dahi. Aku mendengarkanmu, Mas. Aku selalu mendengarkanmu. Ibu tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Ayah bangkit, berjalan ke lemari di sudut. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang selalu terkunci. Ini adalah inti kontraknya. Dulu dia bilang,
Siapa yang memegang ini, dialah yang membuat keputusan. Aku harus mengaktifkannya dengan darah. Ayah mengeluarkan pisau dapur dari sakunya. Pisau yang biasa dipakai ibu memotong bawang. Kita tidak punya waktu lagi, Ratih. Jam 12 malam. 10 menit lagi. Tiba-tiba, udara di ruang tengah terasa memadat. Aku merasakan lapisan es tipis menyelimuti kulitku. Bau belerang yang samar mulai menusuk hidungku. Mereka datang. "Cepat, Mas. Kau harus cepat." Ibu mendesak. Ayah menarik napas dalam-dalam. Dia menyayat telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke kotak kayu tua itu. Kotak itu bergetar, memancarkan cahaya ungu redup. Lalu, ayah berlari menaiki tangga. Aku tahu kemana dia pergi. Kamar Dian. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menghentikannya. Aku adalah kakak, dan tugasku melindungi. Aku membuka pintu kamar, berlari keluar. "Ayah, jangan!" Ayah menoleh di pertengahan tangga. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang murni. "Raka, kau dengar semuanya. Masuk ke kamarmu. Ini demi keselamatanmu." "Aku tidak peduli. Itu Dian ya. Dia adikku." Aku mencoba meraih kaki ayah, tapi ayah mendorongku keras. "Jangan ikut campur. Kontrak ini warisan buruk yang harus diakhiri. Aku melindungimu." Ayah kembali berlari. Aku bangkit, tapi ibu menahan lenganku kuat-kuat. "Lepas, Bu. Aku harus hentikan ayah." Ibu mencengkramku. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang kuingat. "Diam, Raka. Biarkan ayahmu menyelesaikan tugasnya." "Tugas apa? Tugas menumbalkan anak kandungnya sendiri." Aku berteriak, air mata mulai menggenang. Ibu menatapku dingin. "Kalau ayahmu tidak melakukannya, iblis itu akan datang dan mengambil ayahmu. Dan lalu, dia akan kembali besok malam, mengambil ibu." Lalu kau dan Dian akan jadi yatim piatu, tanpa perlindungan, dan tagihan itu akan tetap ada di punggungmu, Raka. Lebih baik ayah yang hilang daripada Dian, Bu. Dia masih kecil. "Tidak, Raka. Jangan bicara begitu." Ibu melembutkan suaranya, membelai pipiku. "Kadang, kita harus membuat pilihan yang paling sulit, agar kita semua bisa selamat." Di atas, terdengar suara pintu kamar Dian dibuka. Dek! Suara itu membuatku meronta lebih kuat. Aku berhasil melepaskan diri dari cengkraman ibu. Aku tidak akan biarkan. Aku berlari menaiki tangga. Ibu tidak mengejarku. Dia hanya berdiri di bawah, menatapku dengan tatapan yang sangat aneh. Sedikit bangga, sedikit puas. Aku mencapai pintu kamar Dian. Pintu sudah terbuka. Di dalam, kamar Dian yang biasanya penuh boneka kini terasa seperti altar. Bulan purnama menerobos jendela. Ayah berdiri di samping tempat tidur. Dian masih terlelap. Ayah memegang kotak kayu yang bercahaya ungu itu dengan tangan berdarah. Dia meletakkannya di dada Dian yang mungil. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Ini demi kakakmu." "Ayah!" Aku mendorong ayah menjauh. Kotak itu terlempar ke lantai, tepat di sebelah tempat tidur. Ayah berbalik. Wajahnya pucat pasi. "Raka, kau merusak semuanya. Dia datang." Tiba-tiba, bayangan tebal, hitam, dan menjulang setinggi 2 meter muncul di ambang jendela. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang memancarkan aura dingin yang membekukan darah. Itu adalah penagih. "Waktunya habis, Bima." Suara itu bergemuruh, bukan dari mulut, melainkan dari udara itu sendiri. Suaranya 1000 bisikan sekaligus. "Tunggu, ini persembahannya. Dia, ambil dia." Ayah menunjuk Dian yang terkejut dan mulai menangis karena keributan itu. Dian membuka mata. Dia melihat ayah yang berlumuran darah, kakaknya yang panik, dan siluet raksasa di jendela. Dia menjerit. Penagih itu mengulurkan tangan bayangan ke arah Dian. Aku refleks berdiri di depan Dian. "Jangan sentuh dia! Raka, minggir!" Ayah mencoba menarikku. Tangan bayangan itu berhenti di depanku. Kontrak mencari jiwa yang paling murni dan paling mudah diserahkan, gerutu penagih. Jiwa yang ditawarkan ini murni, Bima. Tapi penawarannya tidak total. Ada perlawanan. "Tidak, dia yang paling rentan. Dia yang paling kecil." Ayah memohon. Penagih itu mengalihkan tatapannya dari Dian. Matanya, atau setidaknya tempat seharusnya mata berada, kini tertuju pada kotak kayu yang tergeletak di lantai. Kotak itu masih bercahaya ungu. Penagih itu tertawa, suara yang terdengar seperti pecahan kaca. "Ada kecurangan di sini, Bima. Kau menandatangani, tapi ada kekuatan lain yang mengatur alur pengorbanan ini." Aku menoleh ke belakang, ke arah ibu yang berdiri di kaki tangga. Ibu tidak bergerak.
dia hanya menonton. "Ratih!" Ayah memanggil ibu dengan panik. "Apa maksudnya?" Ibu tetap diam, senyum tipisnya masih terpatri. Penagih itu membungkuk, menatap kotak kayu itu lebih dekat. Tiba-tiba, fokusnya beralih dari kotak ke sesuatu yang ada di balik bantal Dian. Dian, yang masih terisak, secara tidak sengaja menggeser bantal tidurnya. Di bawah bantal Dian, tersembunyi sebuah liontin kecil. Liontin perak dengan ukiran simbol yang rumit, seperti simbol yang sering kulihat di buku-buku kuno milik ibu. Simbol yang tidak pernah boleh disentuh. Liontin itu memancarkan cahaya biru dingin yang bertabrakan dengan cahaya ungu dari kotak kayu ayah. Penagih itu mendesis. Simbol pelindung darah, simbol pengalih jalur energi yang sudah lama tidak kulihat. Ayah terperangah. Dia menatap ibu yang ada di bawah. "Ratih, apa itu?" Ibu akhirnya berjalan pelan menaiki tangga. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Dia berjalan melewati kami, mengambil liontin itu dari bawah bantal Dian. "Liontin itu adalah milikku, Mas," kata ibu, membalik liontin itu di tangannya. "Kau taruh ini di bawah bantal Dian?" Ayah menuntut, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. "Tentu saja, sejak 2 minggu lalu." "Tapi untuk apa?" Ibu menghela napas, seolah ayah bodoh. Dia menatap ayah dengan pandangan meremehkan yang menusuk. "Dian memiliki potensi. Dia adalah keturunan paling murni dari garis keluarga kami. Jiwanya akan dihargai jauh lebih tinggi di alam sana, Mas. Kau harus menyerahkan yang terbaik, bukan yang termuda." Ayah mundur selangkah. "Keluarga kita? Ini utangku, Ratih." "Hutangmu?" "Oh, Bima." Ibu tertawa kecil. Tawa yang mengerikan. "Kau pikir pinjol gaib ini murni hutangmu? Hutang 50 juta yang tiba-tiba melunasi semua utang lama kita. Kau tidak pernah bertanya mengapa mereka begitu mudah memberimu pinjaman dengan jaminan roh. Padahal kau bukan siapa-siapa." Wajah ayah berubah total. Kepanikan berganti menjadi kengerian yang dalam. "Apa yang kau bicarakan, Ratih?" Ibu maju, berdiri tegak di hadapan penagih yang besar. Dia menunjuk liontin di tangannya. "Perkenalkan penagih. Aku Ratih. Dari garis keturunan para penyembah kutukan 3 malam. Kontrak pinjol yang ditandatangani suamiku hanyalah formalitas terbaru. Kontrak yang sebenarnya sudah diwariskan dalam darahku selama 3 generasi. Aku dan ayah menatap ibu. Benar-benar membeku. "Semua ini bukan tentang uang," bisikku. "Tentu saja bukan tentang uang, Raka," jawab ibu, menoleh ke arahku. "Ini tentang pelunasan kontrak yang sudah jatuh tempo sejak 5 tahun lalu. Aku menundanya. Aku mencari yang terbaik untuk dikorbankan." Ibu mendekati ayah, yang gemetar. "Kau hanya bidak, Mas. Aku butuh alasan agar Dian terkesan sebagai pilihan yang logis dan sukarela di matamu. Liontin ini memastikan energi Dianlah yang ditarik, bukan Raka. Kau sengaja memilih Dian." Ayah terhuyung. "Dia yang paling berpotensi. Jiwa Dian memiliki kekuatan magis terbesar. Jika iblis meminum kekuatannya, kita akan aman dari tagihan ini selamanya. Raka hanya manusia biasa. Rohnya tidak akan cukup untuk melunasi warisan kutukan ini." Ibu kemudian menoleh padaku. Matanya penuh keputusan dingin. "Kau anak sulung Raka. Kau akan hidup, melanjutkan garis keturunan. Tapi kau tidak akan menanggung beban ini lagi." Ibu mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Cahaya biru itu tiba-tiba meledak, menyelimuti tubuh Dian yang kini sudah lemas karena ketakutan. Penagih itu mendesis gembira, menyambut ledakan energi itu. Akhirnya, jiwa yang kuat. Ibu Ratih tersenyum puas. Dia menatap Dian yang kini tubuhnya mulai terangkat perlahan dari tempat tidur, menuju ke arah bayangan hitam di jendela. Dian kecil hanya bisa mengulurkan tangan ke arahku, tatapan penuh air mata dan pengkhianatan yang tak terucapkan. "Kakak." Aku berusaha meraihnya, tapi kaki dan tanganku terasa seperti dibelenggu oleh udara dingin yang mencekik. Aku hanya bisa melihat adikku ditarik pelan-pelan. Saat itulah, ayah berteriak. Teriakan ayah bukan lagi teriakan panik, melainkan teriakan patah hati dan pengkhianatan total. "Ratih, kau menumbalkan anak kita untuk kontrak yang kau warisi."
Ibu Ratih tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah Dian yang setengah tubuhnya sudah diserap oleh entitas hitam itu. Namun saat Dian hampir sepenuhnya hilang, liontin di tangan Ibu Ratih tiba-tiba meredup. Cahaya birunya padam total. Ibu Ratih mengerutkan dahi. Apa yang terjadi? Penagih itu tertawa lagi. Kali ini, tawa itu bernada mengejek. Kau memang cerdas, Ratih. Kau sudah mengatur alur energi. Tapi kau lupa satu hal. Sosok penagih itu menunjuk ke lantai, tepat di bawah bantal Dian yang tergeser. Saat ayah mendorongku tadi, kotak kayu ayah yang berdarah jatuh di sebelah bantal. Darah ayah menempel di kain bantal itu, bercampur dengan energi perlindungan Ibu Ratih. Jiwa Dian memang yang terkuat, tapi jiwa ayahnya yang paling tertekan dan paling menderita. Darah sang ayah menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada sihirmu, Ratih. Ibu Ratih menggeleng panik. Tidak mungkin. Liontin itu harusnya mengunci pilihannya pada Dian. Tangan bayangan penagih itu tiba-tiba berbalik. Bukannya menarik Dian yang sudah setengah jalan, ia malah mengayun cepat ke arah ayah Bima yang masih terpaku dalam kengerian. Kontrak ini membutuhkan korban yang sukarela. Kau menolak. Kontrak ini membutuhkan korban yang diwariskan. Kau mengatur. Tapi kontrak ini akan selalu memilih jalan termudah. Jiwa yang telah hancur dan secara tidak langsung menawarkan dirinya dengan darah. Bayangan hitam itu mencengkram leher ayah. Ayah Bima tidak melawan. Matanya hanya terpaku pada Ibu Ratih. Tatapan penuh kebencian dan rasa sakit. Kau iblis, Ratih, bisik ayah, suara terakhirnya. Dalam sekejap, tubuh ayah Bima ambruk ke lantai, kosong. Jiwanya lenyap. Penagih itu menghela napas panjang, seolah sedang menyerap energi. Siluetnya sedikit berkilauan, puas. Dian yang sudah hampir terangkat, jatuh kembali ke tempat tidurnya, terengah-engah. Liontin Ibu Ratih hancur berkeping-keping. Ayah! Aku berteriak, berlari ke tubuh ayah. Ayah sudah dingin. Ibu Ratih berdiri terpaku, menatap mayat suaminya. Ekspresinya bukan kesedihan, melainkan kemarahan. Rencananya gagal. Penagih itu menoleh ke arah Ibu Ratih, dan kemudian ke arahku. Hutang selesai untuk sementara, Ratih. Pengorbanan yang diterima. Tapi ingat, kau masih memiliki hutang warisan lain yang belum dilunasi. 2 anakmu ini, mereka adalah jaminan. Penagih itu lenyap secepat ia datang, meninggalkan bau belerang dan udara yang kembali normal. Tapi kini dipenuhi oleh keheningan kematian. Aku memeluk tubuh ayah yang sudah kaku. Ibu Ratih menjatuhkan lututnya, bukan karena sedih, tapi karena frustrasi. Sial, seharusnya Dian yang pergi. Seharusnya Dian yang melunasi semua ini. Aku mendongak, menatap ibu. Kebencianku melonjak, mengalahkan rasa takutku. Kau menumbalkan ayah demi kontrak keluargamu? Ibu Ratih menoleh padaku, matanya merah. Dengar, Raka. Sekarang ayahmu sudah pergi. Kita aman dari pinjol. Tapi ada rahasia yang harus kau tahu. Ibu Ratih merangkak ke tempat ayah menjatuhkan kotak kayu tua itu. Dia mengambilnya. Cahaya ungu sudah mati. Kotak ini, di dalamnya ada sebuah foto. Foto nenekmu, ibu kandungku. Ibu Ratih membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak foto hitam putih seorang wanita tua yang terlihat dingin. Tapi bukan foto itu yang menarik perhatianku. Di bawah foto itu, ada selembar surat perjanjian yang sangat tua. Ditulis dengan huruf kuno, tapi di bawahnya ada tanda tangan yang sangat jelas. Bukan tanda tangan ayah. Itu adalah tanda tangan Ibu Ratih. Dan di samping tanda tangan itu, ada cap stempel yang terbuat dari darah kering, dengan tulisan yang membuatku merinding. Kontrak jaminan jiwa keturunan, Raka Bimasena dan Dian Nirmala. Jatuh tempo 2025. Ibu Ratih menatapku. Pinjol ayahmu hanyalah pengalih perhatian. Kontrak yang sebenarnya, yang menjamin hidup kita selama ini, adalah kontrak yang aku buat 5 tahun lalu. Dan sekarang, setelah ayahmu tewas, kau tahu siapa yang menjadi target utama berikutnya, Raka? Dia tersenyum dingin. Kau. Udara di ruang tengah tiba-tiba terasa tebal. Bukan hanya karena asap kemenyan yang menyesakkan, tetapi karena kehadiran yang begitu pekat, dingin, dan benar-benar tidak manusiawi. Rian melihatnya. Sosok itu tidak memiliki bentuk tetap, hanya siluet hitam yang berdenyut, dikelilingi oleh aura panas yang membuat kulit Rian merinding hingga ke tulang sumsum. Itu dia.
kolektor yang dijanjikan. Lepaskan dia, ayah! Rian menjerit, mencoba menarik Dani yang sudah lunglai di pelukan bapak. Bapak menoleh, matanya merah, penuh air mata, dan sedikit gila. Jangan rusak ini, Rian. Ini satu-satunya jalan. Jalan apa? Jalan menuju neraka, ayah. Rian menarik tangan Dani. Saat itu, sosok hitam itu tertawa. Suaranya bukan suara, melainkan getaran frekuensi rendah yang menghancurkan genang telinga dan merobek kewarasan. Anak sulung yang mengganggu. Pembayaran sudah disiapkan. Jatuh tempo sudah lewat, Tuan. Suara itu berdesis. Setiap kata seperti pecahan kaca. Bapak memeluk Dani semakin erat. Aku sudah membawanya, anakku yang termuda. Ambil dia dan hapus semua hutang itu. Rian menendang lutut bapak dengan sekuat tenaga. Bapak terhuyung, cengkeramannya melemah. Rian menarik Dani menjauh, memeluk adiknya yang sudah setengah sadar. Dia tidak akan kemana-mana. Rian membentak si iblis. Sosok hitam itu hanya memiringkan kepalanya, seolah menganggap Rian lucu. Pilihan yang naif. Kau tidak mengerti kontraknya, anak muda. Kontrak darah tidak bisa dibatalkan hanya karena emosi manusia fana. Kontrak darah? Rian mengernyit. Ini pinjol, hutang uang, bukan kontrak darah. Bapak terisak di rantai. Bukan hutang biasa, Rian. Bukan. Itu datang setelah hutangku menumpuk. Mereka menawarkan penyelesaian. Mereka bilang pinjaman itu sudah diamankan oleh jaminan seumur hidup. Aku tidak tahu maksudnya. Kau menandatanganinya tanpa membaca. Ayah gila. Aku putus asa. Bapak meraung. Mereka hanya butuh roh yang berpotensi. Roh yang murni. Aku tak punya apa-apa lagi. Saat konfrontasi tegang ini mencapai puncaknya, Rian merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Itu ibu. Ibu berdiri di sana, dengan gaun tidur sederhana, namun matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Dia sama sekali tidak panik melihat sosok hitam yang berdiri setinggi 2 meter di tengah ruangan. Ibu, hentikan ini, panggil polisi, atau setidaknya lari. Rian memohon. Ibu menggeleng pelan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang sama sekali tidak menjangkau matanya. Polisi tidak bisa menghentikan ini, nak. Bahkan malaikat pun kesulitan, kata ibu. Suaranya tenang, dingin seperti salju. Apa maksud ibu? Ibu melangkah maju, melewati Rian. Dia mendekati sosok hitam itu. Pembayaran sudah siap pemegang kontrak. Dia ada di sana. Ibu menunjuk Dani yang masih di pelukan Rian. Rian mundur selangkah, terkejut. Ibu ikut dalam rencana ini? Tentu saja, jawab ibu santai. Aku tahu tentang pinjol gaib ini jauh sebelum ayahmu mulai meminjam. Ucapan ibu menghantam Rian lebih keras daripada tinju. Bapak, yang mendengar itu, mendongak kaget, matanya penuh pengkhianatan. Apa yang kau katakan, Wiwin? Kau tahu? Bapak terengah. Ibu menatap bapak dengan jijik samar. Tentu saja aku tahu, Sardi. Kau pikir pinjaman gaib itu datang begitu saja? Tidak, itu warisan. Warisan kutukan dari garis keturunanku. Sunyi. Bahkan sosok hitam itu sejenak tampak diam, menikmati drama keluarga ini. Rian merasakan dunia berputar. Warisan? Ibu menipu kami? Selama ini ibu tahu kita hidup di bawah kutukan. Ibu mengangguk, menyisir rambutnya yang panjang ke belakang bahu. Sikapnya begitu biasa, seolah dia sedang menjelaskan menu sarapan. Kakek buyutku pernah membuat janji. Sebuah kontrak. Imbalan kekayaan dan kekuasaan untuk garis keturunannya. Ditukar dengan roh termuda yang paling berbakat secara magis. Setiap beberapa generasi. Kontrak itu jatuh tempo lagi tahun ini. Tapi utang ayah yang meminjam. Rian protes. Itu hanya katalis. Pinjol gaib itu tahu siapa yang harus didatangi. Mereka tahu kami terikat perjanjian lama. Ayahmu hanya alat yang kuperlukan untuk memicu jatuh tempo lebih awal. Bapak bangkit berdiri dengan susah payah. Kau memanfaatkanku. Kau sengaja membiarkanku terlilit utang hingga aku harus mencari jalan pintas hanya agar kutukanmu terpicu. Ibu tersenyum masam. Ya, kau naif dan gampang panik. Kau sempurna untuk itu. Bapak ambruk, tidak sanggup lagi berkata-kata. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada sekedar tumbal anak. Rian menahan gemetar, memeluk Dani semakin erat. Kenapa, Bu? Kenapa harus Dani? Kita bisa lari, kita bisa lawan. Kenapa harus anakmu sendiri? Ibu berjalan mendekat. Tatapannya kini fokus pada Rian. Aku punya 2 anak. Anak sulungku yang cerdas, anak yang selalu kuandalkan, yang kulihat akan sukses. Dan anak bungsu. Ibu menatap Dani. Dia adalah wadah terbaik. Wadah. Roh Dani, dia sangat kuat. Dia yang paling peka terhadap dunia lain, meskipun dia tidak pernah mengakuinya.
Dia memiliki potensi magis yang diincar oleh mereka. Ibu menunjuk sosok hitam. Dia adalah pembayaran premium. Pembayaran yang bukan hanya melunasi utang pinjol ayahmu, tapi juga mengakhiri kontrak darah selama-lamanya. Rian merasa mual. Ibu, kau memilihnya. Kau memilih adikku agar kutukan ini berakhir. Aku memilihnya agar kau, Rian, bisa hidup bebas. Kau tidak akan pernah dipanggil lagi oleh para iblis itu. Dani adalah asuransi jiwamu. Tangisan Rian pecah, bercampur amarah yang membara. Aku tidak butuh asuransi ini. Ibu iblis, kau lebih buruk daripada kolektor itu. Ibu hanya menatap dingin. Aku seorang ibu Rian. Dan seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anak sulungnya. Saat keributan itu terjadi, Dani, yang sedari tadi hanya mendengarkan sambil bersandar di bahu Rian, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi lunglai. Ada cahaya aneh yang berkelebat di sana. Cahaya yang terlalu tua dan bijak untuk anak seumurannya. Ibu benar, Kak Rian. Suara Dani, meskipun lemah, sangat jelas. Semua mata tertuju padanya. Dani, kau sadar? Rian memeluknya. Dani tersenyum tipis. Aku sudah tahu sejak lama, Kak. Aku selalu melihat mereka. Aku melihat bayangan yang mengikuti keluarga kita. Aku melihat garis merah di tangan ibu. Rian menoleh ke ibu. Ibu hanya diam. Air mata tak setetes pun jatuh. Dani melepaskan diri dari pelukan Rian. Dia berdiri tegak, menghadap sosok hitam. Kontrak itu tidak bisa diputuskan dengan pembayaran biasa, hanya dengan menghancurkan sumbernya, kata Dani. Suaranya kini terdengar menggema. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rian panik. Tidak, jangan dengarkan mereka, Dani. Sosok hitam itu, untuk pertama kalinya, menunjukkan semacam kegembiraan. Ya, anak yang bijak, kekuatanmu, jika dilepaskan, akan merobek rantai itu. Rian menoleh pada Rian. Kak, aku tidak akan mati sebagai korban. Aku mati sebagai pemutus rantai. Selama aku hidup, garis keturunan ini akan terus diintai. Jika aku pergi, dan mereka mengambil semua energi ini, kutukan itu berakhir. Ibu tahu itu. Makanya dia memilihku. Ini bukan lagi anak kecil yang berbicara. Ini adalah entitas, roh yang menyadari kekuatannya sendiri, membuat pilihan mengerikan demi orang yang dicintai. Aku tidak peduli kutukan itu. Aku hanya butuh kau, Dani. Rian berlutut, mencoba meraihnya. Dani menahan bahu Rian. Hidup yang bebas dari rasa takut itu lebih berharga, Kak. Jaga diri baik-baik. Jaga ayah dan ibu. Dia melangkah maju menuju sosok hitam. Bapak tiba-tiba sadar dari kebekuannya. Dengan teriakan ngeri, ia merangkak, mencoba meraih kaki Dani. Jangan, jangan. Aku ayah yang jahat, tapi aku tidak ingin ini. Ambil aku saja. Aku yang menandatangani. Ambil jiwaku. Bapak meraung, memukul lantai. Sosok hitam itu mengabaikan bapak. Ia fokus pada Dani. Sudah waktunya. Pembayaran akhir. Desis sosok hitam. Dani mengangguk. Dia menutup mata. Sebuah cahaya keemasan redup mulai memancar dari tubuh mungilnya, bertarung melawan kegelapan yang dipancarkan oleh kolektor. Aku menerima perjanjiannya. Ambil ini dan akhiri janji palsu yang mengikat keluargaku, seru Dani. Dalam sepersekian detik, sosok hitam itu berubah menjadi jurang hitam yang menghisap. Itu bukan hanya mengambil roh Dani, itu mengambil keberadaan Dani. Rian menjerit, menjulurkan tangan, tetapi sudah terlambat. Energi gelap itu menyambar Dani, melilitnya dalam pusaran. Teriakan Rian dan bapak tenggelam oleh suara retakan, seolah tulang bumi sendiri patah. Cahaya keemasan Dani meledak, bentrok dengan kegelapan. Pusaran itu menghilang. Ruangan kembali sunyi, hanya ada bau mesiu dan ozon yang menusuk. Dani hilang, sama sekali tidak ada jejaknya. Rian terduduk, napasnya memburu, tenggorokannya sakit karena jeritan yang tak mampu keluar. Bapat masih merangkak di lantai, kini meratap histeris, memanggil nama Dani berulang kali. Ibu berdiri diam, menyaksikan tempat di mana putranya terakhir berdiri. 3 bulan kemudian, setelah Dani hilang, kehidupan keluarga itu hancur total, namun anehnya mereka menjadi kaya.
Kontrak darah itu benar-benar putus, pinjol gaib itu lunas, utang fisik dan mental mereka hilang, digantikan oleh saldo bank yang tiba-tiba fantastis, dan bisnis bapak yang mendadak meledak. Itu adalah karma yang kejam, mereka mendapatkan kekayaan yang diimpikan kakek buyut ibu, dibayar dengan nyawa. Nasib Bapak, Sardi, Bapak tidak pernah sembuh. Kekayaan yang mereka dapatkan tidak berarti apa-apa bagi Bapak. Ia menjadi gila, dihantui oleh rasa bersalah yang tak terperikan. Setiap malam ia akan mendengar tawa Dani. Ia akan melihat bayangan Dani di setiap sudut rumah mewah yang baru mereka beli. Bapak menolak menghabiskan uang hasil pesugihan. Ia akan duduk di ruang tamu yang dingin, mengenakan pakaian lusuh, hanya memakan nasi dan garam, karena ia yakin makanan mewah itu adalah racun yang dibayar dengan darah putranya. Rian melihat bapak berbicara pada dinding. Memohon maaf pada hantu Dani. Bapak tidak lagi mengenali Rian, hanya melihatnya sebagai bayangan yang gagal melindungi adik kecilnya. Semangat hidupnya dicabut pada saat Dani pergi. Akhirnya, 2 tahun setelah kejadian itu, Bapak ditemukan meninggal di kamar mandi, dengan wajah penuh senyum lega. Seolah akhirnya ia bertemu Dani. Dokter bilang serangan jantung. Rian tahu itu bukan. Itu adalah penjemputan jiwa. Nasib ibu, Wiwin. Ibu mendapatkan kebebasannya. Kutukan itu hilang. Rian selamat. Namun, ia harus hidup dengan konsekuensi dari cinta yang egois dan kalkulatif. Ibu menjadi wanita yang sangat dingin. Ia mengelola kekayaan itu dengan efisien. Ia mendapatkan kekuasaan yang ia impikan. Namun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dia menatap Rian, anak sulung yang ia selamatkan. Dengan pandangan kosong. Ia berhasil menyelamatkan Rian secara fisik, tetapi ia menghancurkan Rian secara mental dan emosional. Ibu tidak pernah menangis setelah malam itu, tapi setiap kali dia sendirian, Rian mendengar suara lirih. Bukan tangisan, melainkan suara ibu yang membisikkan nama Dani, berulang kali, seolah dia sedang menghitung kerugian. Dia hidup dalam kemewahan, tetapi dikelilingi oleh kehampaan. Ia berhasil mengakhiri kutukan keris keturunan. Tetapi ia memulai kutukan baru, hidup selamanya tanpa hati, menghitung harga dari pengorbanan terbesarnya. Nasib Rian, sang penyimpas. Rian menerima warisan trauma. Dia adalah satu-satunya saksi yang waras. Dia membenci kekayaan itu. Dia membenci ibu. Tetapi dia tidak bisa lari. Dia tahu, jika dia pergi, ibu akan benar-benar sendirian dalam kegilaannya. Rian menggunakan sebagian kecil dari uang itu untuk membayar biaya kuliah, jauh dari kota. Dia tetap hidup. Dia bebas dari kutukan. Itu adalah hadiah terakhir dari Dani. Namun, setiap kali Rian melihat anak kecil tertawa di taman, atau mendengar suara ponsel berdering, ia teringat jeritan bapak, tatapan dingin ibu, dan senyum pasrah Dani. Rian akhirnya lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dia menyumbangkan hampir seluruh kekayaan keluarganya secara anonim. Dia tidak mau menyentuh uang yang dibayar dengan nyawa adiknya. Rian tidak pernah menikah. Dia takut jika dia memiliki anak, kutukan itu akan menemukan jalan lain, atau mungkin dia sendiri akan menjadi ibu, yang suatu hari harus memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan ditumbalkan. Rian tahu, ia telah selamat dari neraka fisik, tetapi ia terjebak dalam neraka mental selamanya. Setiap malam sebelum tidur, Rian melihat bintang paling terang di langit. Dia percaya itu adalah roh Dani, yang kini akhirnya bebas dan menjaga kakaknya. Dia menarik napas panjang. Pincol itu lunas, bisik Rian, air mata menetes. Tapi harganya terlalu mahal. Dia hidup, membawa beban kebenaran yang tak terucap. Bukan iblis yang paling menakutkan, tetapi ibu yang rela menumbalkan segalanya, bahkan anaknya sendiri, atas nama cinta yang keliru. Dan kadang, kebebasan adalah bentuk kutukan yang paling sejati.